bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh petani saat ini terkait alih fungsi lahan? Baik, terima kasih. Saya mau menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu kebijakan yang sudah sebenarnya masuk dalam undang-undang pertanian. Itu bahwa ketika misalnya sebuah lahan sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian, tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan rumah, pabrik, dan lain-lain. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat untuk kami di Sumba Timur pada tahun 2022. Lalu kami sudah mengeluarkan ada peraturan Bupati nomor 33 tahun 2022, dilanjutkan dengan revisi peraturan Bupati nomor 54 tahun 2022 tentang luas pangan pertanian berkelanjutan. Itu di mana dalam item-item peraturan Bupati itu dilindungi, misalnya lahan pertanian mana-mana saja yang tidak boleh dialihfungsikan. Misalnya kita di Sumba Timur ini sudah ada perlindungan tentang lahan-lahan pertanian, itu baik lahan irigasi, lahan dan lahan tegalan. Dalam LP2B juga situ juga sudah dirincikan tentang sawah irigasi, sawah curah hujan, juga sudah dirincikan tentang sawah-sawah mana saja yang ditanam 1 kali, tanam 2 kali, tanam 3 kali. Dan juga dirincikan dengan ada lahan pertanian yang produksinya 4 ton, 5 ton, 6 ton ke atas. Dan sudah dirincikan juga dalam LP2B tersebut. Juga sudah dirincikan tentang lahan pertanian mana saja yang irigasinya bagus dan jalan usaha taninya ada, begitu. Jadi tidak jelas. Bahwa pertanian pemerintah memang sangat menaruh perhatian terhadap alih fungsi lahan ini. Lanjut yang kedua, bagaimana kerjasama antara kementerian terkait dalam menangani alih fungsi lahan di Sumba Timur? Itu saya bilang tadi, jelaskan dari awal bahwa Kementerian Pertanian bahwa mereka yang tahun 2022 yang lalu itu ketika kami melakukan survei identifikasi itu mengeluarkan begitu dananya dari Kementerian Pertanian. Memang katanya kan harus sewa konsultan untuk untuk dia yang SED yang survei itu yang buat petanya tentang sama-sama tentang pemetaan tentang lahan pertanian di Kabupaten Sumba Timur. Jadi hubungan antara Kementerian Pertanian kan mereka yang mengeluarkan undang-undang dari peraturan Bupati itu diteruskan kepada peraturan Kementerian Permentan. Jadi baik kakak, di sini kami selaku mahasiswa dari Prodi Agroteknologi ingin mewawancarai kakak terkait dengan alih fungsi lahan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah terkait dengan kebijakan alih fungsi lahan itu bagaimana? Terima kasih Adi untuk kesempatannya. Saya sangat berterima kasih untuk adik-adik sudah mempercayakan saya sebagai pembicara begitu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Adi maksudkan. Saya akan mencoba menjawab sesuai yang dapat saya pahami, dan semua juga saya kurang paham juga, tapi saya akan berusaha untuk menjawab sesuai yang sedikit lah. Jadi saya menjawab yang pertama, dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Seperti kalau kita lihat dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dalam alih fungsi lahan itu, di mana dari tahun-tahun berikutnya Sumba Timur ini menteri-menteri pertanian sering datang ke Sumba Timur untuk melihat lahan-lahan Sumba Timur itu yang mempunyai potensi untuk membuka lahan kering atau lahan basah. Seperti yang tahun kemarin itu ada menteri pertanian itu yang datang untuk melihat kondisi lahan di Sumba Timur. Itulah dukungan dengan
dengan dari pusat turun langsung ke daerah-daerah untuk melihat situasi dari lahan-lahan yang ada di Sumba Timur. Itulah dia mendukung. Jadi kalau dia lihat potensi lahannya bagus, jadi dia ke depannya dia bisa menganggarkan dana untuk memfasilitasi tempat tersebut. Dan banyak juga tempat-tempat seperti dukungan-dukungan dari pusat, adanya bendungan-bendungan yang dibangun itulah bentuk-bentuk kecil yang menjadi dukungan dari pemerintah pusat, karena kita tahu sendiri anggaran itu adalah bersumber dari pusat. Jadi dengan anggaran-anggaran yang besar, dengan dukungan yang besar, sehingga kita Sumba Timur bisa membangun bendungan untuk membuat lahan basah. Jadi dari lahan basah itu untuk masyarakat kelola. Jadi dari alih fungsi dari lahan-lahan kering itu, karena kita tahu yang kita butuhkan di Sumba Timur itu yang paling utama adalah beras. Karena itu menjadi kebutuhan pokok kita, di mana pada saat-saat sekarang itu beras sangat meningkat. Jadi harus membutuhkan dukungan dari pusat untuk sama-sama dengan pemerintah daerah supaya bisa membangun lahan pertanian yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumba Timur. Tanpa ada dukungan dari pusat, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Dari mahasiswa Universitas Sumba Prodi Agroteknologi ingin wawancara tentang ahli fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang kebijakan perlindungan lahan pertanian di sekitar daerah Bapak? Kebijakan lahan maksudnya seandainya terjadi alih fungsi ya. Kalau sebatas yang kami tahu tentang alih fungsi, kalau lahan mau dialih fungsikan misalnya dari kebun ke pertanian lain, memang yang kami tahu sebagai petani, dari sisi keadaan dulu awal, apakah itu lahan bisa dialih fungsikan atau tidak. Kalau dulu misalnya kebun, nah sekarang dialih fungsikan menjadi sawah ya, karena air sudah jalan ya otomatis bisa untuk dijadikan alih fungsi. Tetapi kalau misalnya dialih fungsikan misalnya dari sekarang sudah jadi daerah pertanian, mau dialih fungsikan untuk misalnya tindakan pemerintah mungkin mau jadikan tempat perumahan, serasa secara garis besar lahan tersebut itu apakah semua secara serentak diterima atau tidak oleh masyarakat umum. Karena kalau dikatakan alih fungsi otomatis ada pemerataan. Karena banyak orang di sini juga lahannya kan cuma sedikit. Nah, yang berikut lagi, kalau alih fungsi yang sebenarnya kalau menurut kami itu yang paling strategi ialah dari pertanian lahan kering, kalau dialih fungsikan ke alih pertanian ya istilahnya lahan basah, apakah itu ketika dialih fungsikan itu menjadi lahan basah, apakah itu semua diterima oleh masyarakat pada umumnya, apakah itu bisa dipakai oleh umumnya? Kan tidak mungkin kan kalau hanya air sedikit saja tiba-tiba dialih fungsikan hanya untuk spesial satu orang, kan tidak mungkin toh. Otomatis umum punya supaya bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dialih fungsikan. Contohnya sekarang kalau misalnya dari sawah ya, kita mau alih fungsikan kembali menjadi kebun, misalnya hanya segelintir orang saja yang mau untuk berkebun, tetapi yang lain masih mau menanam padi, ya otomatis yang kembali ke kebun itu dia punya tanaman tidak sehat.
Nah, misalnya kalau pengalihan lahan itu misalnya mau jadikan rujukan sebagai rujukannya menuju ke misalnya hak pakai atau hak pribadi, itu otomatis untuk mengalihfungsikan itu lahan itu dia betul-betul ada kesepakatan masyarakat baru ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah, karena tidak mungkin kalau hanya 1 atau 2 orang yang bersepakat baru serta-merta diiyakan oleh umum, kan tidak mungkin. Dan di situ banyak memicunya, di daerah-daerah lain kan banyak memicunya itu karena 1 atau 2 orang yang sepakat, tetapi kesepakatan itu dijadikan umum. Nah, mungkin saja sebatas itu mungkin yang saya bisa jelaskan, atau mungkin ada mereka nanti bisa menganalisa lebih jauh. Saya kan bukan insinyur pertanian, atau mungkin saya bukan PPL juga ini, supaya saya bisa jelaskan secara detail. Mungkin ada mereka punya petunjuk nanti. Oke, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Bapak, apakah ada dampak terkait dengan alih fungsi lahan terhadap kehidupan sehari-hari sebagai petani atau masyarakat? Dampak ketika dialihfungsikan, ada negatif, ada positifnya kalau untuk alih fungsi. Kalau misalnya tadi saya sudah ngomong ya, bahwa dari lahan kering menjadi lahan basah. Nah, sekarang dampaknya ketika misalnya lahan kering, kalau dulu di situ kebun bukan hanya 1 jenis tanaman. Kalau dulu ya, kalau kebun bukan hanya 1 jenis tanaman, ya ada jagungnya, ada ubi jalarnya, ada petatasnya, ada kacang tanahnya, ada kacang hijaunya, itu ada jenis-jenisnya. Nah, ketika dia beralih menjadi lahan basah, nah sekarang cuma hanya 1 monoton, dia hanya cuma padi. Nah, bisa sebenarnya kalau kita yang punya ya ada sedikit ilmu ya, kalau saya ya istilah ada yang namanya itu mina padi kan, kalau itu ya sambil lepas ikan di itu. Mungkin itu saja dia punya ini ya, dia punya ini. Tetapi yang menjadi kalau petani yang macam kami yang tidak seperti itu, otomatis cuma 1 jenis padi tok saya yang ditaruh. Mungkin kalau untuk dialihfungsikan, karena kalau dulu itu memang kalau hidupnya dulu dengan sekarang memang dulu beragam makanan, tetapi tidak serta teknologi dan hidupnya kayak ke primitif, jadi istilahnya manual semua ya. Tapi zaman sekarang ini ya istilahnya kan dengan banyaknya cara, jadi segampang itu kita mengolah suatu pangan kan begitu.